Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang drop test simulation menggunakan LS Dyna. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada gelas yang dijatuhkan ke lantai. Oke, lantainya dianggap rigid. Oke, pertama kita download dulu filenya, ada di GrabCAD ya. Saya rekomendasikan pakai yang ini nih. Nanti ada di link di deskripsi, IKEA Glass Cup. Tinggal di download aja, klik kemudian download. Oke, setelah di download kita buka LS Prepost-nya, lalu import step file. Ini ada iGuess file juga bisa, tapi karena filenya step pakailah step import. Oke, hasilnya ya seperti ini. Gelas biasa terbuat dari material gelas. Kemudian pertama-tama kita harus meshing ya, meshing menggunakan solid element. Caranya adalah kita harus mesh dulu permukaannya, kita pakai auto measure, kemudian pilih permukaannya dengan metode area, lalu select. Nah, karena 16 mili defaultnya terlalu besar, kita kecilkan menjadi misalkan 2 mili. Kalau kita rasa bagus, saya rasa sih cukup bagus, cocok, langsung di accept. Dan nah ini baru permukaannya aja, ini baru permukaan, dan ini bentuknya masih shell element. Nah, untuk membuat menjadi solid element kita pakai fitur tetrahedron measure ya. Di sini kita pakai metode skin by part, pick skin part. Kita pilih aja, lalu dia akan membuat segitiga seperti ini ya. Karena tetrahedron itu adalah segitiga di yang ada 2, 3, 4 sisi. Kemudian kita remesh, artinya kita mesh dari base yang tadi ya, kotak-kotak kita buat jadi segitiga, lalu kita buat tetramesh. Tetramesh itu artinya di dalamnya kita konstruk lagi bentuknya tetrahedron, kita accept. Dan oke, shell elemen ini sudah nggak perlu, kita bisa delete karena cuman alat bantu aja. Lalu yang ini kita kasih nama gelas. Sedangkan yang shape group ini, geometrinya tadi bisa kita hide. Dan hasilnya seperti ini kurang lebih ya, cukup bagus. Nah, ini ada yang namanya free edges. Free edges itu menandakan bahwa sebenarnya elemen free edges ini berbahaya kalau di shell ya, artinya dia tidak nyambung. Kalau di solid element ini nggak masalah karena nodalnya itu emang udah nyambung dari awal kalau solid element. Oke, kita lanjut membuat base nya ya, base atau lantainya. Kita bikin aja base nya nggak usah terlalu besar ya, dengan metode shape measure ini, yang ini. Kemudian menggunakan 4 nodal. Nah, ini kita pakai 4 titik ya, 4 titik yang ada di karena ini base nya itu ada di sumbu Y ya, dan dia base nya harus taruh di sini, maka kita harus tahu nih koordinat di sini berapa gitu ya. Nah, koordinatnya caranya adalah dengan mengklik ini aja, nodal ini. Nah, artinya koordinatnya ada di Y nya 0 ya, karena ketinggiannya 0 berarti base nya kita harus bikin di Y nya 0, sisanya harus kita mainkan dengan cara tadi ya, kita pakai N shell, jadi 4 titik. Kita buat aja 200, misalkan ya, 200 0 200. Ini berarti ada di bidang XZ ada 200 berarti ada di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 nya ini X nya yang negatif 200 tetap. Kemudian kuadran 3 itu minus semua.
200, dan kuadran 4 itu positif ya, negatif, positif 0 negatif. Oke, kita lihat dan hasilnya seperti ini ya. Oke, kita rasa cukup bagus, accept aja. Lalu karena ini terlalu nempel, kita transform dan juga jatuhnya biar nggak terlalu tegak lurus banget ya. Kita ubah dia, kita transform ke arah atas, ke arah Y sejauh 2 mili misalkan, dengan cara by part ya. Kita klik partnya, klik ke atas. Oke, good. Kemudian kita rotate dengan dengan sumbu rotasi X, yang dia artinya berrotasi di sumbu X. Terus pilih originnya itu 000 aja, default di titik ini ya. Kemudian pilih partnya dan sudutnya kita buat 10 derajat misalkan. Oke ya, terlalu ekstrim, oke 20 derajat. Kemudian kalau mau dipindah lagi ke atas biar di center di tengah, kita pakai arah Z, pilih by part, ke atasin dikit. Oke, mungkin ini terlalu jauh ya, nanti lama kalkulasinya, jadi kita deketin lagi di arah Y, kita translate by part. Nah, kita deketin banget aja 1 mili. Nah, ini udah sangat dekat. Tapi karena ini punya ketebalan ya, punya ketebalan 5 mili, kita akan define 5 mili, jadi harus ada gap ya, harus ada gap sekitar 2,5 ya, 2,5. Nah, segini. Oke, itu gapnya kita udah define. Lalu selanjutnya adalah bikin boundary condition dengan single point constraint SPC, terutama yang lantai kita pingin buat dia rigid. Kita create aja, kemudian semuanya dicek, artinya fix di arah translasi dan arah rotasi. Klik aja apply, kemudian initialnya velocity kita buat kecepatannya misalkan -10, artinya di arah Y negatif dia memiliki kecepatan -10. Pilih partnya, kemudian apply. Oke, boundary condition sudah. Kita pergi ke material ada di mat. Ada 2 material yang harus kita define ya, material base sama material glass. Material glassnya kita pakai aja plastik kinematik glass. Kemudian MID nya biarkan otomatis, rho nya itu 2,5, 4-6. Kemudian modulus yang itu 70 gigapascal, ini 2,5 E-6 ini mengikuti konsistensi unit kilogram milimeter milisecond GPa. Kemudian densitasnya itu E-6. Poisson rasionya kita bisa pakai 0,1 ya, karena ini gelas itu dia berdeformasinya cenderung tidak mengikuti Poisson rasio karena akan langsung pecah ya. Sigma yieldnya kita bisa cek sebenarnya di internet. Saya coba cek, dia itu ternyata yieldnya compressionnya itu 800, ini tinggi sekali sebenarnya untuk gelas anti balistik seperti ini. Kalau untuk gelas biasa kita define aja misalkan 10 aja, 10 megapascal, dan strainnya kita pakai 2% misalkan 0,02. ini biarin aja, nggak perlu, dan accept. Ini untuk copper Simon kalau mau dimasukkan, karena materialnya bukan material baja yang sensitif terhadap strain rate. Gelas ini kan kayaknya nggak sensitif, jadi biarkan aja 0, accept. Dan kemudian satu lagi material rigid untuk base nya, kita misalkan aja dia seperti baja ya, 7,8 E-6. Kemudian 200 modulus siangnya,
akselerasi 0,3. Ini untuk base nya, save dan lalu kita buat juga section ada di section untuk shell berupa base. Tadi kita define aja 5 mili ya, base formulationnya 2 aja default karena dia rigid. Kemudian yang solid kita buat juga elemen formulation 1 aja default, nama kelas, accept dan setelah itu kita masukkan define yang tadi itu section sama material ke part ya. Kita kasih nama dulu ini base, kemudian sectionnya section base, MID nya base, accept. Kemudian untuk yang kelas dia solid, kemudian materialnya material glass, accept. Dan setelah itu kita define contact ya, contact ada di sini contact, dan automatic surface to surface itu yang paling populer ya untuk mendefinkan dua permukaan yang saling kontak. Kemudian kita pilih by part, ini ada by part ID atau part set ID, set kumpulan part bisa juga. Jadi nggak harus part-part terpisah ya, kita bisa bikin part set ID, bisa cuman shell element dengan segmen macam-macam. Kemudian masternya itu adalah base karena lantai, kemudian slave nya itu glass. Kita define coefficient geseknya ya, ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh untuk drop test ya, kita masukin aja 0,3 0,4. kita kasih nama class versus base, save. Dan lalu kita masuk ke database ini untuk ngambil data dari misalkan global statistik. Kita lihat energinya, kita pergi ke ASCII option, kemudian GL stat kita aktifkan 0,1. kemudian kita ingin lihat juga RC force itu reaction force, impact force, save. Dan kemudian di binary 0,1. setelah itu cukup saya rasa, dan terakhir ada di control. Kemudian kita pakai akurasi aja, kita onin aja. Kemudian oh ya, kalau mau pingin strain nanti kita aktifkan strainnya juga ya. Untuk kontak gak perlu energi, kita pakai energinya sliding energi, hourglass energi. Kita pengen amatin, coba accept semua, aktifkan jadi 2. Lalu termination time 0,1 aja, 10 milisecond. Kemudian time step default aja. Ini kalau pingin lebih akurat time stepnya dikecilkan ini ya, TSS FAC ini dikecilkan. Kemudian kalau kecepatannya lebih tinggi lagi, dia juga time stepnya harus dikecilkan. Lalu untuk strain tadi ya, satu lagi ketinggalan, ada di ini database, kemudian extend binary, dan ini harus diaktifkan ini write plastic strain. Oke, kita save, kita kasih nama misalkan ya drop test. Nah, kadang-kadang jangan pakai spasi ya, tapi pakai underscore, terutama yang ngerunningnya di D. Kalau di C sih nggak masalah, kalau di D itu harus pakai underscore, jadi harus nyambung semuanya. Kita kasih nama aja drop test bottle, save. Lalu kita run menggunakan ls run drop test. Lalu ini nggak perlu sebenarnya, ini ya, nggak perlu. Oke, karena ini untuk interface tadi.
saya biasa pakai itu. Kemudian kita run. Biasanya kalau memang ada error kita bisa jadikan masukan untuk memperbaiki modelnya. Nah, ini nggak ada error, berarti semuanya berjalan lancar. Kemudian tinggal kita tunggu hasilnya setelah beberapa saat ya.